Ini film tadinya tayang di beberapa bioskop di Indonesia gitu kan, tapi nggak lama dari itu ternyata tayang juga di Netflix per tanggal ini. Dan waktu itu juga kebetulan di daerah gua nggak menayangkan film ini. Dan ya untungnya, kenapa untungnya? Ya nanti gua jelaskan di video ini. Orang Ikan menceritakan tentang seorang tentara Jepang yang berkhianat gitu kan. Oh ya, ini latarnya tahun 1940-an gitu, 1944 kalau nggak salah. Dan dia kemudian dirantai berpasangan dengan seorang tahanan Amerika Serikat, dan nggak lama dari itu kapal yang mereka tempati itu diserang oleh ya musuh lah gitu, diserang oleh musuh hingga mereka tuh akhirnya lompat dari kapal itu pas banget dengan ledakan yang terjadi di dalam kapal. Kemudian mereka setelah lompat tersebut ke dalam air, mereka terombang-ambing sampailah tiba ke sebuah pulau terpencil, pulau tanpa penghuni, yang ternyata di situ ada sosok orang ikan, yaitu adalah makhluk mitologi dari daerah setempat ataupun daerah Melayu semacam itu ya. Kru-krunya banyak juga dari Indonesia, kemudian ada juga dari Jepang dan Amerika Serikat kalau nggak salah. Creature dari orang ikan di sini yang ngebentuk, yang ngebikin segala macam desain visual efeknya itu adalah orang Indonesia. Dan gua suka banget dengan makhluk yang digambarkan ini. Serius, gua suka banget. Mereka enggak langsung serta-merta ngasih ngeliatin secara 100% fisik dari orang ikan, tapi menuju ke endingnya barulah diliatin. Dan juga ini film memang ada sentuhan gore sedikit dengan yang ya begitulah, cukup brutal menurut gua. Genre-nya kalau kalian tanya, ini genre-nya gua bisa bilang ada action, ada thriller, ada misteri, terus ada mitologi ya, sekitar segitulah. Dan misalkan kalau kalian menantikan actionnya, oke lah, gue juga menantikan juga gitu. Tapi di sini gue sangat sayangkan sekali cutscene-nya itu terlalu cepat. Misalkan dari karakter satu pindah lagi ke karakter ini, karakter yang lagi berantem juga, terus berubah lagi ke karakter yang ini, begitu terus sampai akhirnya gue dibikin pusing sendiri gitu dengan cutscene-nya yang berasa cepat, kemudian berasa membingungkan, pusing gitu ngeliatin yang gitulah. Ini sebuah film yang cepet banget ya, mungkin sekitar 80-an menit, 1,5 jam kurang lebih. Dan kalau kalian pengen nyari film yang cepet, nah ini nih, karena ini film sat-sat banget. Mereka sampai ke situ terus berantem, dan juga muncul orang ikan, terus juga berantem juga untuk membunuh orang ikan itu. Ini filmnya cepet banget, sat-sat, tapi ya atmosfer yang dikasih juga horornya dapet gitu menurut gua. Atmosfer horornya dapet banget. Kita berasa tegang juga untuk ngikutin cerita di film ini. Ada selipan-selipan unik di film ini. Ada rokok sukun gitu. Mungkin ini adalah tentara Jepang ini selesai merampas Indonesia mungkin ya, barangkali ya, maka ditemukanlah rokok sukun itu. Dan sayangnya ini film enggak sesuai dengan ekspektasi gua. Mungkin sebenarnya pengen yang lebih dari sekedar film popcorn seperti ini, terutama dengan cutscene-nya yang menurut gua terganggu banget. Tapi secara creature dari orang ikannya tuh gua suka banget gitu. Kemudian juga ada di film ini ngeliatin bayinya, dan itu gua juga suka banget untuk ngeliatin itu. Kelihatan kelihatan kayak real aja dengan sosok orang ikan yang kecil begitu. Secara pacing gue sangat menikmati dengan film ini apa yang mereka kasih gitu, karena gue ngerasanya ini film memang menarik banget secara penceritaan gitu. Ada dua orang yang terdampar di pulau, terus tiba-tiba mereka didatangi oleh orang ikan, kemudian mereka harus survival dengan bertahan hidup untuk gimana caranya mereka makan, kemudian caranya minum, kemudian belum lagi mereka harus survive juga dari orang ikan ini gitu. Itu menarik banget untuk dikulik lagi secara mendalam sebenarnya. Tapi sayangnya film ini cuma 80-an menit, dan ya salah satu film yang cepat untuk diselesaikan karena emang sat-sat banget. Kemudian memang nggak terlalu kompleks yang gua pikirkan sebelumnya gitu. Dua orang ini emang kayak apes banget gitu. Mereka udah mau dibunuh, terus juga kapal mereka meledak, kemudian mereka terdampar di pulau, mereka harus survive dengan makanan yang tersedia gitu di lautan secara itu. Dan juga tiba-tiba ada orang ikan yang pengen ngebunuh manusia gitu kan, udah kayak apes banget, udah jatuh tertimpa tangga pula. Ini orang gila, ini kacau banget sih. Tapi secara keseluruhan cerita gue nggak tahu, gue bisa menikmatinya, tapi gue ada sesuatu yang pengen yang lebih dari film ini, tau gak sih? Misalkan actionnya itu tadi yang menurut gue emang terlalu cepet untuk cut-to-cutnya ya, jadi berasa kayak aduh
pusing ngeliatinnya gitu loh. Sebenarnya alasan gue pengen nonton film ini adalah ya orang ikan itu, gue pengen ngeliat creature-nya gimana, film ini menceritakan tentang apa dan gimana jalan ceritanya. Itu sebenarnya hal yang pengen gue pengen tahu dari film ini. Tapi secara keseluruhan ya oke lah, ini bukan film yang bagus banget. Ini juga bukan film yang jelek banget. Ini di antara keduanya. Ini di tengah-tengah gitulah. Film yang B aja. Tapi misalkan kalau kalian pengen nonton film yang cepet, nah ini jadi salah satu jawabannya lah. Dan gua rasa itu aja cukup ya. Silakan ditonton filmnya, udah ada di Netflix. Dan apakah kalian merasakan hal yang sama? Ini film ya B aja sih, nggak jelek, nggak bagus juga. Mungkin diantaranya seperti itulah menurut gua ya, yang gua tangkap dari pengalaman menonton gua ya. Untungnya enggak tayang di bioskop daerah gua. Misalkan kalau daerah gua menayangkan film ini, barangkali gua menonton ini di bioskop, tapi untungnya enggak, karena gua rasa ini film emang selain durasinya yang cepat, gua rasa emang cocok untuk dinikmatin di layar HP gitu, karena ya enak. Misalkan bisa kita pause, kita lanjut lagi besok gitu, karena ini film sebenarnya nggak harus cepet langsung selesai gitu. Dan rasanya sayang aja gitu harus ngeluarin duit yang sebenarnya filmnya ternyata nggak bagus. Jadi silakan ditonton filmnya, udah ada di Netflix. Jangan lupa untuk like kalau kalian setuju apa yang gue bilang, dislike aja kalau kalian nggak suka dengan argumen gue kali ini, dan komen aja gimana argumen kalian tentang film ini buat yang udah nonton gitu. Subscribe juga, karena gue lihat banyak yang belum subscribe. Jadi misalkan kalau menurut kalian video-video gue ataupun channel ini berguna bagi kalian gitu, subscribe aja. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.